Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji syukur saat ini kami ada di sini untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah yang masih online di tengah pandemi COVID-19. Pada pagi hari ini kami mengenakan pakaian putih. Kami saat ini khusus menyajikan ibadah ini, mempersembahkan ibadah ini untuk kemuliaan Tuhan pastinya, dan membawa doa-doa kami untuk tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang mungkin saat ini khawatir, saat ini merasa takut, bahkan keluarga merasa cemas. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena kita punya Bapa yang maha kuasa, yang perkasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku
positif corona, tidak perlu khawatir, karena Bapa serta kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, kita percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Tuhan yang jadi penolong kita. Tak usah kita takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Di hidupku, mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu cemas, walaupun saat ini telah terjadi pandemi di dunia, karena kami mempunyai Allah yang perkasa seperti Engkau. Saat ini ya Bapa, kami semua umat-Mu menghadap kepadamu, tenaga kesehatan, keluarga tenaga kesehatan, jemaat-Mu di GITJ Banyutau juga menghadap kepadamu. Kami mau beribadah Bapa. Kami mohon Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, walaupun ibadah saat ini berupa ibadah online. Hamba memohon Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan keberkuasaan-Mu, kami merasakan keperkasaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu, mohon kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini tenaga kesehatan sedang berjuang. Ada yang mengatakan berjuang di garda terdepan, ada yang mengatakan berjuang di garda belakang. Kenapa bisa di garda belakang? Karena garda terdepannya adalah masyarakat. Garda terdepannya adalah rakyat Indonesia dengan memakai masker, dengan menjaga jarak. Itu menjadi garda terdepan. Garda belakang tenaga kesehatan. Tapi lebih dari itu semua, Bapak Ibu Saudara, garda yang paling kuat adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Pengetahuan bisa menjadi senjata buat kita memperlengkapi diri kita melawan virus COVID-19. Tapi lebih dari itu semua, Tuhan adalah penolong kita. Yesus itulah satu-satunya.
kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Musik memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan dari tempat masing-masing dan silakan duduk kembali. Saat ini yang menghadapi virus COVID-19 tidak hanya negara Indonesia, bahkan lebih dari 200 negara menghadapi virus COVID-19 ini. Dan tadi sudah kita ingat kembali bahwa Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Kita tidak perlu takut. Walau di dunia ada badai topan, kita tidak perlu takut karena Tuhan tempat perlindungan kita di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus selalu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, Tuhan perlindungan teguh. Sekali lagi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta,
Ya, amin Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa Tuhan adalah tempat berlindung kita yang teguh. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Tuhan tempat berlindung yang teguh untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara semuanya, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita lewat gereja, dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan itu tidak hanya sekedar uang, tetapi juga kadang hati yang rela untuk berkorban. Banyak dari keluarga yang mungkin harus turut rela berkorban, anak-anaknya berjuang untuk melawan virus COVID-19. Banyak yang harus merelakan anak-anaknya menjadi relawan. Dan saat ini saya yakin mungkin juga jemaat ada yang menjadi tenaga kesehatan, mungkin juga sudah diduga positif corona. Tidak perlu takut, kita relakan hati kita untuk membawa korban hati kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur.
Yesus, terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap waktu yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk sedikit persembahan yang sudah mampu kami berikan untuk gereja ini Tuhan. Kiranya persembahan ini mampu berguna untuk gereja ini, mampu berguna untuk kebaikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, saat ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk kita berdoa syafaat untuk para tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang, juga untuk semua yang terlibat di dalam penanganan wabah COVID-19. Kita akan masuk doa syafaat ini dengan pujian doa kami. Kita berdoa untuk negeri ini. Bapa, kami mengucap syukur karena saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih karena Tuhan sampai saat ini masih
berikan kami kesehatan, masih berikan kami kecukupan Tuhan. Kami bersyukur buat itu semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa segenap hati kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia Bapa. Tuhan Yesus, seperti yang telah Engkau tahu Tuhan, di negara kami Tuhan telah terjadi wabah pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan mampukan untuk setiap kami untuk bisa mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, agar penyebaran wabah ini Tuhan tidak semakin lebar Tuhan. Dan kami mohon Tuhan penyertaan yang daripada Engkau untuk segenap pemerintah Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, supaya para pemerintah Tuhan boleh mencukupkan setiap kebutuhan para medis Tuhan, dapat mencukupkan semuanya ya Tuhan yang berkaitan dengan kesehatan Tuhan. Mau juga berkati ya Tuhan para pemerintah supaya bisa Tuhan menangani perekonomian ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di balik pandemi ini Tuhan. Mau juga berkati Tuhan, kami mau membawa setiap para medis Tuhan. Kami bersyukur karena mereka Tuhan memiliki hati untuk melayani, untuk terjun langsung Tuhan menangani kasus ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan selalu melimpahi kedamaian, Tuhan selalu berikan kesejahteraan, Tuhan selalu memberikan kesabaran para medis Tuhan dalam melayani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan sendiri yang berkati Tuhan, supaya mereka Tuhan selalu dikuatkan dalam menangani setiap pasien Tuhan. Mau juga berkati Tuhan setiap pasien yang sudah dinyatakan positif Tuhan. Tuhan selalu memberikan penghiburan buat setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan boleh selalu berharap Tuhan, supaya mereka boleh sembuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyudahi semua ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, supaya setiap kami Tuhan juga mau Tuhan membawa hati berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan, berdoa untuk negara kami ini, supaya negara kami ini Tuhan selalu Tuhan proteksi, selalu Tuhan berkati, selalu Tuhan limpahi dengan kedamaian. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan selalu memberkati, selalu menyertai, selalu membentengi negara kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membawa setiap masyarakat kami mau membawa setiap pemerintah kami mau membawa setiap pengurus medis ya Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan untuk memberikan hati mereka dalam melayani pandemi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan kami juga bersyukur Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Walaupun secara fisik Tuhan kami tidak bisa bertemu, tapi kami percaya bahwa Tuhan membawa roh kami dalam satu tubuh. Kami boleh melayani Engkau, kami boleh memuji nama-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat itu semua ya Bapa. Terima kasih Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, dan kita akan menyiapkan hati kita supaya hati kita menjadi tanah yang subur, siap menerima firman Tuhan pada pagi ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
itu ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada ibadah Minggu pagi ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, hati kami dibangun, hidup kami diperbaiki dari hari ke hari. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini di tengah wabah corona. Bapak Ibu, ini masalah yang sangat serius dihadapi oleh bangsa-bangsa, negara-negara di seluruh dunia. Tidak kurang dari 195 negara saat ini terserang wabah Corona-19 ini. Ibadah minggu ini dilayani oleh jemaat Tuhan secara khusus yang bekerja di dunia kesehatan. Ada yang sebagai dosen di Stikes yang saat ini harus bekerja dari rumah, dan juga calon dokter juga kuliah dari rumah, dan juga beberapa pemuda-pemudi yang juga pulang dari kota ke desa ini karena juga harus kuliah dari rumah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebagai wujud dukungan kita kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang bertugas dinas di kesehatan di berbagai rumah sakit, saudara-saudara kita yang berasal dari Banyitowo, dan secara umum juga bagi para tenaga medis yang saat ini berjuang untuk menangani, untuk merawat para pasien corona di rumah sakit. Dan juga kita mendoakan secara khusus bagi tenaga medis di Indonesia saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini sungguh persoalan yang sangat-sangat serius bagi bangsa-bangsa, bagi negara-negara di dunia, dan negara kita Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona. Per hari Rabu 29 April 2020, jumlah yang terpapar kisaran hampir 10.000, jumlah yang dirawat di rumah sakit kisaran 7.700 sekian, jumlah yang meninggal hampir 800 orang, dan jumlah yang sembuh ini hampir 1.400. Kita terus berdoa supaya wabah corona ini segera berlalu dari bangsa dan negara kita Indonesia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun saya perlu menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita. Saya bukan orang kesehatan, tetapi saya mencoba mengamati, mendengarkan, dan ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan supaya kita lebih peduli untuk ikut ambil bagian di dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita memberi kontribusi sumbangsih bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara di tengah-tengah wabah corona ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, fakta tentang COVID-19 ini atau virus corona 19 ini, jadi disingkat COVID, itu ko-nya corona betul ya. Nah, lalu D-nya itu apa? Disease, penyakit. Iya. Lalu 19 itu tahunnya gitu. Nah, jadi virus ini, fakta yang pertama, virus ini tidak kasat mata, tidak bisa terlihat oleh mata karena sangat kecil. Namanya saja juga virus, jadi lebih kecil dari mereki. Mereki ini boso nak wong sing duwe pitik ngerti mereki ya. Luwih kecil dari mereki, luwih kecil lagi dari tengu. Nah, ini ya. Jadi sangat kecil, tidak terlihat oleh mata. Karena kalau besar mesti ini digitesi. Nah, ora dikelumpukke digawe dempel gitu ya. Tapi ini tidak kasat mata. Nah, yang kedua, fakta yang kedua, belum ada vaksinnya, betul ya? Dan belum ada obat khusus untuk COVID-19 ini. Sedang dan terus diupayakan oleh para ahlinya di bidang ini. Lalu yang ketiga, virus ini menyerang sistem pernapasan. Gejalanya panas atau suhu tubuh tinggi. Meskipun suhu tubuh tinggi itu belum tentu karena corona. Bisa karena demam berdarah, bisa karena radang yang lain, bisa karena mungkin penyakit yang lain, tipes atau apa, panasnya tinggi. Bisa juga karena sesuatu, karena psikologis, kangen karo anake, kangen karo putune, kangen karo bojone, kangen karo pacare, iso membuat suhu tubuh menjadi tinggi. Nah, tetapi kalau suhu tubuh tinggi patut dicurigai, iku jojok corona, perlu waspada. Lalu batuknya kering, meskipun ora kabeh watuk kering iku corona, tetapi patut dicurigai, ya, diwaspadai. Engko nak watuke kering, ora enek banyune, ora enek riyake, ya. Kemudian flu, pilek, ya.
patut juga dicurigai, perlu waspada engko keke corona. Meskipun tidak semua flu mergo corona. Lalu pusing, bileng iki basa Jerman ya, basa Banyitowo, bileng ya. Meskipun tidak semua bileng itu karena corona, bisa juga karena penyakit yang lain, bisa juga karena tanggale wis teko ya. Iki arep bayar tagihan, arep bayar kuliah, bisa membuat bileng, pusing. Nah, yang keempat, penyebarannya sangat cepat melalui percikan cairan pernapasan. Waktu bersin gitu, lalu karena jaraknya dekat diserot kancane mlebu ning irung, terpapar iki wong desa ora ngerti, wis tertular corona. Lalu bisa juga mergo asik-asik nembang nyanyi gitu, kumpulan bareng-bareng, ngibadah bareng-bareng gitu, asik nyanyi nih haleluya haleluya, nyembur-nyembur ya. Salah satunya atau salah dua atau salah tiganya kena virus corona, nularke ke yang lain. Atau mungkin pas agek dangdutan ya, joget-joget, nembang-nembang, nyanyi-nyanyi ya. Percikan dari air pernapasan itu diserot liyane, atau bisa dengan cara yang lain ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu pemerintah telah melakukan upaya yang sangat-sangat serius. Karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh anjuran pemerintah yang berulang-ulang terus disampaikan. Yang pertama, supaya jaga jarak sosial. Untuk sementara waktu ora ngumpul-ngumpul sih, jaga jarak. Sing kulinane bantah ngumpul-ngumpul ya wis tinggal di rumah, stay at home, tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Nih nak sing menyang yang bekerja ke tambak, ke laut ya, karena mencukupi kebutuhan ya bekerjalah. Yang bekerja di mana ini, di luar harus naik kendaraan bermotor, kemudian bekerja di lain daerah, yang penting harus sangat hati-hati, protokol kesehatan harus sungguh-sungguh diperhatikan. Lalu yang kedua, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seimbang. Yo enek karbohidrate, nasinya ya, ada ikannya, ada buahnya, terus enek apa meneh? Enek sayure. Nah, kalau di Banyitowo ini banyak ikannya, sayurnya ikan, sing digoreng ikan, botoke ikan, dembele urang. Wah, harus ditambah sayur sing beneran gitu ya, supaya gizinya seimbang. Lalu yang ketiga, cuci tangan dengan sabun sing tenanan ken resik pada air yang mengalir. Lalu yang keempat, ini tolong betul-betul diperhatikan, pakai masker jika terpaksa harus keluar rumah. Terus ngeten iki nggih, gawe dhewe ya iso. Nggih. Nak kepeksa ya kaos sing resik dienggo maskeran ya iso. Tapi Banyitowo saya yakin kula mangertos sampun kagungan masker sedaya nggih, dipun agem menawi medal tuku sayur, blonjo sayur nggih, lajeng menawi tindak TPI lelang ngagem masker. Terus nyang di meneh, soalnya kan Pantai Idola ditutup nggih, misale kepeksa arep blonjo keluar desa, pakai masker
kemanapun harus pakai masker. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasamuan Ki Diji Banyutowo ingkang kinasih, dados kita ngraosaken ugi dampak saking penyebaran virus corona menika. Pendidikan, lare-lare kita sami sekolah saking griya. Nggih. Menika dampakipun ngantos wedal menika dereng saged mlebet sekolah malih. Nggih, kamangka nek nang omah iku ya dicekeli HP. Wong tuane sibuk nyambut gawe. Anake nonton HP terus, mbuh sinau mbuh ora. Nah niku repote mriku. Lah niku salah satu dampaknya. Lajeng ekonomi. Niki tumrap warga masyarakat Banyutowo sing dhisik bandeng regane 20 mlangkah ngantek teko selawe, saiki di bawah 20. Leres nggih. Wah niki rego pakan anjek niku. Rego iwak laut mudhun. Nah menika dampak-dampak ekonomi. Pasamuan kagunganipun Gusti ingkang kinasih, salajengipun ugi dampak-dampak sosial. Nggih, mugi-mugi mawon boten wonten ing mriki nanging menawi ningali berita-berita niku kok rada anu nggih sing mriko-mriko karena ora kuat mangan lajeng njupuk mengambil milik orang lain. Ora kondo-kondo. Nggih, enek sing dengan paksaan barang. Lah menika mugi mboten wonten ing Banyutowo menika. Lajeng diperkirakan mangke puncak penyebaran menika bulan Mei ngantos Juni, dados mangke angka-angka tiang ingkang terpapar positif corona menika diperkirakan Mei dan Juni menika puncak-puncakipun. Angkane pinten kula dereng mangertos. Nanging diharapkan menurun utawi normal, mulai menurun menika bulan Juli 2020. Nanging tergantung dua hal, yaitu intervensi pemerintah, keseriusan pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa, bahkan sampai RT. Saya percaya ini pemerintah sudah sangat-sangat serius. Ini yang pertama. Yang kedua, kedisiplinan masyarakat. Lah ini yang jadi persoalan. Kedisiplinan masyarakat ini. Nah, karena itu apa sumbangsih umat Tuhan secara khusus pasamuan Ki Diji Banyutowo kagem masyarakat, kagem bangsa lan negari di tengah wabah corona menika. Nah, dasar Alkitabipun kula wau kula pendet saking Yeremia 29 ayatipun 50 dumugi 8. Nanging wosipun intinipun mangke wonten ing ayat 7. Terus latar belakangipun Bapak Ibu ingkang kinasih, latar belakang dari kitab ini bahwa ini adalah surat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang dibuang ke Babilonia, menjadi tawanan di Babilonia pada masa Raja Nebukadnezar. Nabi Yeremia mendapat wahyu dari Tuhan, perintah dari Tuhan supaya nulis surat kepada bangsa Israel yang pada saat itu berada di Babilonia. Apa isinya? Nah, wosipun rikala wau pada saat itu supaya mereka hidup berumah tangga, do anak-anak itu dinikahke, gen keturunane terus menerus, tidak terputus. Tetapi kalau ini diterapkan pada masa kini iki rada mbebayani, rada mbebayani. Soalnya nak nikah zaman sakniki ya konsekuensinya wah niki rada repot gitu. Mosok wong nikah ditunggoni bapak ibuke karo Pak Pendetane tok karo saksine. Nikah sekali wae kan ngoten. Nah, lalu juga di catatan sipil juga belum tahu iso ora nyatetke sampai kapan Pak ini. Misalnya bulan Juni bisa nggak dicatatkan, urung wani ngei kepastian.
menika saking catatan sipil. Tapi saking menika Bapak Ibu ingkang kinasih, pasamuan kagunganipun Gusti, mugi menika dados kawigatosan. Salajengipun yang paling penting ya menika kita mengambil prinsip umum wonten mriki wonten ing ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terus menika menurut contoh saking seratipun Nabi Yeremia menika, menawi bangsa Israel kemawon ingkang boten lahir wonten ing Babilonia dipun kintuni serat, itu bukan tanah airnya, tetapi disuruh untuk mengusahakan kesejahteraan kotanya, kesejahteraan wilayahnya, dan berdoa untuk kota itu di mana mereka dibuang, di mana mereka menjadi tawanan, supaya kota itu sejahtera. Kalau kota itu sejahtera, maka paling tidak bangsa itu juga, bangsa Israel melu-melu kecipratan sejahterane. Nah, demikian juga kita saat ini pasamuan kagunganipun Gusti jemaat Tuhan di GTJ Banyitowo, kita yang lahir di negara yang tercinta, negara Indonesia, di tanah air ini, kita yang hidup dari bumi pertiwi, kita yang juga ngregeti bumi pertiwi, kita mungkin akan mati di bumi pertiwi ini. Maka nasihat ini penting bagi kita, supaya kita juga mengusahakan kesejahteraan desa kita, ikut ambil bagian, ikut memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan desa kita, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah pandemi? Peran serta kita, sumbangsih kita, yaitu ikuti anjuran pemerintah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jaga kesehatan. Nek ora penting-penting banget, ora usah lunga-lunga, ora usah kelencer-kelencer, wong tempat wisata ya ditutup. Ora usah tulan-tulan, norak-norok, mboten sah kumpul-kumpul, bantah-bantah adol ban. Ikuti anjuran pemerintah, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Terus yang kedua, tengok kanan kiri tonggoku, dulurku, kira-kira kuat mangan ta ora yo. Bantu mereka yang tidak kuat makan, maksudnya tidak punya bahan makanan, ditolong mereka, saling membantu, saling menolong. Lalu yang kedua, berdoa untuk desa kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini berjuang luar biasa untuk merawat pasien corona ini. Kenapa kita harus berdoa pada Tuhan? Awit awake dhewe ora duwe daya kekuatan ngadepi menika. Sejatine tidak punya daya kekuatan yang lebih, ya isone ndonga ya ndonga sing tenanan. Kagem bab menika supaya segera berlalu persoalan ini. Doakan pemerintah, doakan tenaga medis, doakan supaya wabah ini segera selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di GTJ Banyitowo, jadi mari dengan sungguh-sungguh kita ikuti anjuran pemerintah, kita usahakan kesejahteraan desa kita usahakan, kita doakan bangsa dan negara kita doakan desa kita. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh mari kita berdoa memohon supaya Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kita dari pandemi virus corona ini. Kalau saat ini
Mungkin ada beberapa Bapak Ibu atau saudara-saudara yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah. Saya terus menghimbau, saya terus berharap. Coro bahasane Pak Ganjar niku jeru banget, ngerogoh rasa kamanungsan. Ngantek Pak Gubernur ngendika niku iku jeru banget. Apa rasa kamanungsan iki wis ora ana ngantek dirogoh-rogoh digoleki. Niku ngendikane Pak Gubernur iku perlu dipun gatosaken. Lah wedal menika ugi kula perlu ngaturaken menyampaikan kepada jemaat GTJ Banyutowo, monggo sungguh-sungguh kita ikut ambil bagian. Paling tidak kita memberikan dukungan moral kepada tenaga medis, kepada keluarga kita sendiri yang saat ini berada di rumah sakit, yang berjuang untuk merawat pasien corona. Nak lunga mbok nganggo masker ngoten mawon iku dukungan moral. Mboten sah kakean napa menika pembicaraan sing kathah-kathah. Ngantek tembung-tembung sing ora kepenak dirungokke. Bab-bab sing metu kok ngisor diunekke. Sikil papat diunekke, mboten perlu. Monggo kita bersama menika kagem kebaikan kita bersama. Usahakanlah ikut ambil bagian untuk kesejahteraan desa kita, kesejahteraan bangsa kita. Ikuti anjuran pemerintah menika dengan sungguh-sungguh. Berdoa untuk desa, berdoa untuk bangsa dan negara ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Pasamuan GTJ Banyutowo mengindahkan hal ini. Gusti Yesus berkahi. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, menyayangi kami. Kami umat-Mu rindu ambil bagian untuk kesejahteraan bangsa kami, negeri kami, desa kami secara khusus. Dan kami ingin mengikuti, berkomitmen untuk mengikuti anjuran pemerintah. Kami juga rindu untuk mendoakan terus bangsa kami sampai Tuhan memulihkan kondisi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya segala yang terjadi berada di dalam kendali Tuhan. Karena itu kami berseru hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dilanjutkan warta jemaat.
Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Akan saya sampaikan berita jemaat hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020. Yang pertama, kebaktian besok Minggu masih tetap di rumah, dimulai jam 6 pagi. Keuangan yang masuk minggu yang lalu tanggal 26 April 2020, kolekte ada 3.651.000, persepuluhan 1.762.000, persembahan 1 juta, semuanya ada 6.413.000. Persepuluhan dan persembahan yang masuk, persepuluhan dari Firdaus 56.000, persepuluhan dari Firdaus lagi 205.000, persepuluhan dari ini Firdaus 207.000, persepuluhan dari warga Firdaus 204.000, persepuluhan dari Endra Wahyu Getsemane 350.000, persepuluhan dari warga Getsemane 116.000, persepuluhan dari keluarga Getsemane 73.000, persepuluhan dari Dian ADN 500.000, persepuluhan dari Kis Maranata 51.000. Sedangkan persembahan yang masuk, persembahan untuk anak PPA dari anak Tri Astuti 30.000, persembahan dari NN warga Jaitun via rekening Gereja GTJ Banyutawa 1 juta rupiah. Atas nama Pasamuan GTJ Banyutawa mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian berita jemaat pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Teguh yang telah menyampaikan warta bagi kita sekalian. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita akan terus di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga menurut surat edaran dari PGI sampai tanggal 29 Mei. Mudah-mudahan tidak diperpanjang gitu ya. Karena itu terus berdoa supaya penyebaran virus corona ini segera bisa diatasi dan kita memberikan kontribusi sumbangsih yang nyata mengikuti anjuran pemerintah. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga. Kami berdoa memohon kepada Tuhan supaya Engkau terus memberkati keluarga anak-anak-Mu, dilimpahkan dengan damai, sejahtera, sukacita, kedamaian, ketentraman, kerukunan, dan kecukupan apa yang diperlukan setiap hari, setiap waktu melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kira